Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu. Eh, kita ketemu lagi ya setelah apa UTS ya. Oke, mungkin kita bahas sedikit tentang UTS ya, karena banyak yang tanya gitu ya. Terus terang, kalian udah lihat belum nilainya? Udah ya semuanya. Kalau ada yang belum merasa ujian tapi belum ada nilainya, boleh hubungin saya ya. Tapi kalau apa namanya? Kalau nanya ininya satu persatu agak susah lah yang neranginnya nanti ya. Kayak gitu. Jadi segera hubungi saya kalau seandainya sudah ikut tapi belum masuk nilainya ya. Jangan nunggu nanti-nanti. Nanti saya lupa, kertasnya hilang lagi ya. Oke, sekarang kita kita bahas sedikit dulu ya tentang ujian kalian ya. Saya nggak bisa membuka satu persatu dari kertas ujian kalian ya, karena akan merepotkan sekali ya. Eh, tapi di sini di farmakokinetik ini saya melihat hmm, soal 1 sampai berapa ya? 10 ya. Ya, soal 1 sampai 10 itu banyak banget yang salah gitu loh. Ya, banyak yang salah. Harusnya itu bisa membantu, tapi ternyata tidak bisa membantu. Jadi banyak yang salah gitu ya. Oke. Eh, hmm. Kita masuk ke soalnya aja dulu ya, karena kalau soal kan kalau multiple choice kan kalian punya teorinya ya. Kalau soalnya mungkin eh, kita masuk soalnya, kalau kalian masih ingat ya, soal yang pertama. Saya nggak tahu apakah semua udah ikut ujian atau belum nih anak-anak ini. Bentar ya. Ya, di sini contoh soal yang pertama ya, misalnya kita lihat ya, sukarelawan dengan berat badan 75 kilo ya. Saya minta tolong dengerin ya, kalau yang nilainya ada yang nol loh nilainya loh, itu saya udah katrol itu ya. Karena nggak pernah dengerin mungkin ya. Berat badannya 75 kilo, diberi antibiotik intravena, konsentrasi serumnya ditentukan pada 2 jam dan 5 jam. Jadi kan nanti di situ kan diketahui CP 2 jam dan CP 5 jam kan, bener nggak? Ya kan? Nah, itu ada 3,4, ada 0,6 mikrogram per mililiter. Berapa teh setengah obat tersebut jika dianggap di sini dikasih bahwa ordernya ke 1 gitu ya. Nah, itu kan gampang sekali ya sebenarnya ya. Jadi kan di sini berat badan 75 kilo ya. Mungkin karena saya nggak pakai apa itu ya. Jadi 75 kilo. Lalu konsentrasi di 2 jam 3,4, konsentrasi di 5 jam 0,6 kan gitu ya. Berarti kan tinggal di tes tengahnya kan tinggal apa rumusnya di sini kan udah saya kasih tahu ya, tes tengah sama dengan 0,693 per K, benar nggak? Ya kan? Nah, K-nya kan belum dapet tuh. Berarti kan K-nya dicari dari len C1 dikurangi C2 gitu ya. Nah, ini yang salah dari kalian ya. Terus terang saya kasih tahu ya, yang salah itu adalah kalian tuh eh, bukan len C1 dikurangi len C2 gitu ya. Ada yang seperti langsung jadi C1 dikurangi C2 baru dilenkan. Itu yang sering salah. Memang bedanya tipis tapi hasilnya jadi salah gitu. Ngerti nggak? Jadi harusnya saya nggak tahu siapa ya, nggak mungkin satu persatu saya buka ya. Jadi harusnya eh, mana sih tadi ya? Soalnya ada nggak soalnya di saya? Mudah-mudahan saya masih punya soalnya sebentar.
Ini ya. Nah, ini kan len ya. Jadi di sini kan len C1 dikurangi len C2 gitu ya. Nah, beberapa tuh langsung ini dulu dikerjakan baru dilenkan. Memang bedanya tipis sih, tetapi ketika nanti dimasukin ke sini jauh jadinya hasilnya tes tengahnya gitu. Ya. Untuk soal yang pertama itu kan sudah jelas ya. Berarti kan nanti eh len C1 karena C1-nya kan sudah ketahuan tuh di sini nih. Coba lihat. Nah, ini. Ya kan? Nih, 3,4 dan 0,6 kan. Berarti kan tinggal len 3,4 dikurangi len 0,6 kan. Tinggal dilenkan saja dicari dibagi berapa. Delta T-nya berapa? 2 ke 5 kan berarti 3 jam tuh. Benar nggak? Ya kan? Nah, hasilnya kan dapat kan? Hasilnya ya nanti kamu itu sendiri ya, cari sendiri. Hasilnya ya segitu, gitu kan. Nah, jangan lupa K itu adalah satuannya, karena dia kan K ya. K itu satuannya adalah, misalnya kalian dapat 0,578 per jam, gitu loh. Itu satuan juga bisa saya kurangin, kalau salah kan saya udah bilang. Ya, atau 0,578 jam min 1, karena kan dinaikin ke atas ya, seperti itu. Jadi hasilnya adalah seperti itu ya. Jadi nanti adalah K-nya adalah angka per ya garing per jam. Itu hasil K-nya. Nah, tes tengahnya itu adalah jam pasti karena tes tengah adalah jam satuannya. Berarti kan 0,693 dibagi K. K-nya kan udah dapat dari sini kan? Dapatlah hasilnya. Itu harusnya nggak boleh salah gitu loh. Itu bonus gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu ini ya, pasien TB ya, penyakit ginjal diberi. Kalian dapat soal ini atau yang tipe A ya? Saya nggak tahu deh. Nih ya, seperti ini. Waktu dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi 10. Nah, ini juga ya, ini juga ya untuk nomor 2 ini banyak salahnya di mana? Sebetulnya kan rumusnya itu aja ya. Kalian pakai rumus yang ini kan. Ini kan kalian pakai rumus ini kan. Cari dulu K-nya kan, benar nggak? K-nya dicari dulu. Kan lemnya udah ketahuan kan, konsentrasinya kan ada 2 nih. Bentar. Nah, ini kan ada 2 nih. Kalian kan dari 2 konsentrasi ini bisa dapat K dong. Benar nggak? Ya kan? Bisa dapat K kan dari 2 konsentrasi ini kan delta T-nya 24 jam. Berarti kan K-nya dapat dong. Ya kan? Nah, begitu K-nya dapat, kalian kan bisa masukin di rumus yang log CP. Nah, nih log CP ini. Ya kan? Log CP. Nah, kebanyakan dari kalian itu bingung yang CP yang mana, yang C0 mana gitu. Ya, kebanyakan tuh salahnya di situ. CP mana? C0-nya berapa kalau menurut kalian di sini? Kalau kita mengambil CP-nya kan kita mencari berapa sih konsentrasi pada 10 kan gitu ya. Berapa sih waktu yang dibutuhkan pada 10 kan gitu ya. Berarti CP-nya 10 di sini, log CP. Log 10 berarti sama dengan log channel-nya kita ambil yang 22 gitu loh. Nih, kita ambil yang 22 log channel-nya. Karena kan kita mau mencari berapa sih waktu yang dibutuhkan pada konsentrasi 10 kan. Berarti log 10 sama dengan log 22 dikurangi gitu ya. Pakai rumus ini ya. Nih dikurangi. K-nya dapat kan tadi kan? Dari rumus ini kan? Dapat kan? Nah, K-nya dikali yang mau dicari kan T kan? Nah, berarti T-nya tetap dibagi 2,303. Nah, ini yang paling sering salah tuh adalah pembagian ini tuh kalian bingung kayaknya gitu ya. Dan kan kalau misalnya dia log CP-nya log 10 adalah 1, berarti kan tinggal dibagi apa dipindah-pindahin aja gitu loh. Jadi 1 sama dengan log 22 cari berapa gitu ya. Sama dengan ini diselesaikan dulu nih. Di dalam kurung selesaikan dulu, tapi pasti ada T-nya, ya kan? Nah, nanti tinggal karena dia jadinya 1 sama dengan, ya ini taruh log channel atau log 22 itu adalah 1,342 ya, seperti itu. Dikurangi ini 0,00 berapa T, minus kan? Kalau dia minus berarti ininya pindah ke sini, gitu loh. Itu kan kayak matematika aja. Jadi ininya pindah ke sini, jadi dia positif kan? Nah, CP-nya pindahin ke sini. Ya kan? Kalau CP-nya pindahin ke sini, berarti CP-nya jadi minus, ya enggak? Minus 1 kan? Betul nggak? Nah, minus 1. Jadi T-nya adalah ini dibagi 0,00 sekian. Itulah jadi T. Itu kan
Nah, yang banyak salah saya lihat itu adalah ketika kalian mindahin ini, kan kalau pindahin setelah tanda sama dengan kan, kalau ini dipindahin sini jadi minus, kalau ini dipindahin sini jadi positif kan gitu kan? Nah, itu yang paling kalian salah. Ini dipindahin ke sini bukan minus tapi ditambah gitu. Berarti salah dong kalau ditambah kan. Jadi 1 sama dengan 1,342. Nah, ini kalian benar nih pindahin ke sini, tapi begitu ini dipindahin ke sini berarti dia ditambah. Jadi hasilnya menjadi 1,342 ditambah 1. Salah kan? Harusnya kan dikurangin 1 gitu. Ya. Makanya merasa benar-benar benar tapi ternyata perkaliannya salah gitu. Dapat kan? Nah, satu lagi yang sering salah di nomor 2 ini adalah kalian hanya dapat T, udah segitu aja gitu loh. Benar nggak? Salah kan? Kenapa salah? Karena itu adalah waktu dari konsentrasi 22, bukan dari konsentrasi 0. Kan yang diminta waktu untuk mencapai konsentrasi 10 kan? Nah, karena kalian menggunakan kalian menggunakan di sininya adalah log channelnya adalah 22, berarti kan tidak dari 0 kan, tidak dari benar-benar dosis awal kan, tapi pada konsentrasi sudah 22, sudah 24 jam. Artinya ketika kalian sudah dapat T, berarti kalian harus menambahkan lagi dengan apa? 24 jam. Itu yang paling sering salah. Saya udah kira berkali-kali. Tambahkan dengan 24 jam kalian. Nih, 24 jam. Karena ini konsentrasi ini didapat setelah dia memakai 24 jam streptomycin intravena. Bukan dari konsentrasi, bukan dari 0 jam. Bukan. Padahal yang dibutuhkan adalah konsentrasi dari mulai dia dikasih infus intravena. Kan gitu ya. Nah, artinya ketika kalian sudah mendapatkan nilai T, kalian harus menambahkan lagi dengan 24 jam. Nah, itulah T untuk mencapai 10 mg per liter. Itu yang paling sering salah. Ya. Nah, nomor 3. Nomor 3 ini rumusnya sama. Ya kan? CP setelah pemberian gentamicin lewat intravena adalah 30 dan K-nya adalah sekian. Perkirakan CP saat waktu mencapai 10 jam. Pakai rumus apa? Sama kan rumusnya ini juga kan? Orang rumusnya udah saya kasih tahu nih kan? Rumusnya kan ini juga. Ya kan? K-nya dapat nggak? Dapat ya, udah ketahui kan? CP-nya CP untuk 10 jam. Berarti kan tinggal ini kan pakai log CP sama dengan log channel dikurangi K gitu kan? Nah, channelnya berapa di sini? 30 kan? Berarti log 30 sama dengan K-nya kan udah diketahui tuh. Ya kan? K-nya diketahui nggak? Coba kita lihat di sini. Saya coba kurangi di sini. Nah, K-nya diketahui kan 0,20 kan? Nah, di sini kan setelah pemberian lewat intravena adalah sekian. Berarti log 30 sama dengan K-nya diketahui kan 0,2 ya dikali kita minta di sini minta 10 jam kan? Berarti T-nya 10 jam dibagi 2,303 itu. Ya, seperti itu. Jadi langsung dapat. Nah, kemudian ini yang sering salah juga di nomor 3 itu adalah ketika kalian mendapatkan log CP, kalian nggak anti log gitu loh. Ngerti nggak? Jadi udah dapat nih rumusnya ya. Misalnya kalian udah bener nih sampai sini nih, tapi itu masih saya kasih nilai loh ya, karena kan kasihan udah kerja. Berarti ini kalian udah dapat nih log CP ya. Log CP udah dapat. Misalnya log CP adalah 1, sekian gitu ya. Tapi itu baru log loh, bukan CP gitu. Itu udah selesai, sampai situ kalian udah kelar gitu. Padahal itu basi log CP. Berarti kan kalian harus anti log kan di sini kan. Kalau di kalkulator tuh berarti kalian pencet apa tuh? Ada yang warnanya ya, inverse atau apa ya, lupa saya. Pokoknya dipencet itu berarti bukan log CP. Nah, begitu yang sering salah adalah log CP adalah 1,477 dah kelar. Padahal itu bukan CP, itu masih log CP. Kan saya udah bilang, hati-hati. Ya, seperti itu. Nah, yang nomor 4, bonus sebenarnya. Tapi banyak juga yang salah. Nih, seorang pasien mendapatkan infus metronidazole 500 mg setelah operasi laparotomi. Laparostomi nilainya 10 ya ini.
Sediaan yang tersedia adalah 500 per 100. Berapa tetes per menit infus yang diberikan jika harus habis dalam 1 jam. Ini ingat ya, berarti ini infusnya 500 mg. Berarti kan ini dosisnya ya. Benar nggak? Dosis kan? Kan gampang banget nih, dosisnya 500 mg. Padahal sediaannya 100 mili, berarti kan 100 mili kan dia harus dapat infus, benar nggak? Karena dosisnya 500 mg. Nah, 100 mili ini harus habis dalam berapa menit? Ya udah bagi aja 60. Itu kan bagi 60. Nanti hasilnya apa? Karena dia mililiter berarti mililiter per menit kan dibagi 60 kan? Nah, kalau ditanya dalam bentuk tetes, berapa tetes gitu ya? Ya udah tinggal kalian kalikan dengan tetes. Ini anak kecil apa dewasa? Dewasa kan? Berarti kan satu satu mililiter itu berapa tetes? 20 kan kalau dewasa. Berarti hasilnya tadi mililiter dikali 20 per menit. Sekian. Jadi hasilnya 33, sekian GT per menit. Ya. Nih, nomor 5 juga seperti itu. Vial. Nah, ini sangat ya. Jadi ini ada beberapa yang udah benar ya, tapi kesalahannya adalah misal satu vial isinya berapa sih? Satu vial isinya 5 mili, ya kan? 5 mili. Nah, sekarang misal hasilnya setelah kalian bagi itu dapatnya 2,8 vial. Misal ya, saya kan nggak tahu ya, hitungannya begitulah taruh ya. Udah sampai sih 2,8 vial, kalian buletin jadi 3 vial. Bener nggak? Salah. Kenapa salah? Boleh nggak dosis dinaik-naikin ke atas atau turunkan ke bawah? Kagak boleh. Nanti bisa toksis dia gimana? Jadi gimana? 2,8 vial itu 2 vial ditambah berapa mili dari satu vial yang diambil. Berarti kan dia 0,8 vial kan? 0,8 vial kali berapa? 5 mili ya? Kan satu vial isinya 5 mili kan? Berarti 0,8 dikali 5 berapa? 4 cc ya? Nah, kayak gitu jawabannya. Jadi 2 vial plus berapa cc? Kebanyakan disalahnya tuh di situ. Jadi 2,8 kalian buletin aja. Masa anak farmasi begitu 2,8 buletin aja jadi 3. Kan nggak boleh kalian ngambil 3. 3 vial. 3 vial tuh kan nggak utuh yang satu vialnya. Cuma 0,8 kalian ambil. Berarti dari satu vial yang terakhir kalian ngambil berapa cc gitu. Itu kan perhitungan gimana ya coba seandainya nanti di lapangan kalian kayak begitu pasti dokternya marah gitu. Pasiennya bisa keracunan dong main bulat-bulatin aja gitu. Ya. Ada juga yang bilang 2 vial plus 0,8 cc. Salah nggak tuh menurut kalian? Salah kan? 2,8 vial. Sama nggak dengan 2 vial plus 0,8 cc? Sama nggak? Beda kan? Nah, di situ banyak salahnya. Tapi kalau mau lihat nilainya sih boleh aja. Tapi kapan ya saya ke IKIFA? Kan saya belum, masa mau saya bawa semua berkas-berkasnya? Kan nggak mungkin. Satu persatu gitu saya liatin gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga kalau ini sih sebetulnya ya karena nggak menguasai ya, jadi banyak juga yang nilainya kosong gitu nggak ada. Nah, ini ya model kompartemen yang digunakan ini harusnya ini nggak boleh salah. Kenapa ini nggak boleh salah? Karena udah jelas-jelas kok ini pemberiannya intravena, berarti intravaskular kan? Kok masih ada yang menjawab ekstravaskular? IV kan? Kompartemennya 1 apa 2 di sini? Hanya mempunyai konstanta eliminasi, kan udah jelas-jelas saya bilang. Konstanta eliminasi, berarti dia begitu dia masuk, langsung tereliminasi. Kompartemen 1 atau 2 kalau kayak gitu? 1, Bu. Tuh. Terbuka atau tertutup kalau kayak gitu? Terbuka. Terbuka. Kenapa ada yang jawab tertutup? Itu yang menjawab salah. Saya anggap tuh nggak pernah hadir. Cuma nama doang yang muncul, tapi nggak pernah dengerin. Itulah makanya saya bilang ya udah biarin aja. Kalau nilainya jelek ya udah jelek, segitulah hasilnya. Masa masih ada yang jawab tertutup, masih ada yang jawab ekstravaskular, kemana itu belajarnya kayak gitu? Udah jelas-jelas IV, dia jawab EV. Udah jelas-jelas ada faktor eliminasi. Eliminasi kan berarti keluar kan? Ya pasti terbuka dong. Kalau tertutup kan nggak ada eliminasi. Nggak ada distribusi, nggak ada apa-apa ya. Berarti kan 1 kompartemennya. Ini salah juga gitu.
Ya, jadi saya bilang gimana ya? Nggak tahu lah ya. Mungkin yang paling dengerin pada bagus-bagus ya nilai, tapi ada beberapa yang bukan beberapa banyak sih yang nilai mudah-mudahan masih bisa ketolongan dan UAS nanti gitu. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, jadi nanti itu udah saya bahas ya soal-soalnya. Jadi apa nama beberapa kesalahan kalian ya yang mungkin itu ada pertama dari segi satuan ya, dari segi satuan tuh jelas salah. Kemudian dari segi yang tadi ya yang paling sayang tuh aduh udah bagus-bagus masih lock lagi dia lupa di anti lockan, itu juga salah ya. Kemudian yang tadi saya bilang ya main bulat-bulatin aja 2,8 vial jadi 3 vial itu juga, tapi nggak saya bilang salah semua ya, masih saya kasih nilai, cuma di ujungnya salah gitu ya, masih saya kasih nilai, makanya nilainya nggak terlalu bagus ya. Ditambah dengan soal ininya banyak yang salah, soal apa tuh tadi tuh, soal multiple choice-nya banyak yang salah ya, seperti itu. Oke, ya. Saya kira itu saja ya untuk pembahasan soalnya. Sekarang kita masuk ke materi untuk bahan UAS ya. Kita infus ya. Pertama kali kita bicara tentang infus, kemudian mungkin nanti minggu depan kalian presentasi ya. Silakan tentang infus dan keuntungan pemberian infus gitu ya. Kemudian kalian presentasi tentang loading dose gitu ya, tapi mengulang apa yang sudah saya berikan. Kalau kalian mau boleh presentasi dari materi yang kalian cari sendiri, terserah ya, seperti itu. Yang penting materinya 3, yaitu infus, apa itu infus, kemudian apa namanya, keuntungan pemberian infus ya, dan loading dose itu aja dulu ya, pengenalan tentang loading dose dan kenapa sih suatu obat harus di loading gitu ya. Nah, di sini saya akan coba kasih suatu video ya tentang infus ya, kalian dengarkan, kemudian ada sedikit tentang loading ya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan kalian dapat ide ya, dapat ide untuk presentasi minggu depan ya. Seperti itu. Kita dengarkan dulu tentang ini apa infus ya, ini ringan aja sih sebenarnya. Apa itu infus gitu ya? Kenapa orang harus diberikan infus gitu ya? Nah ini ada infus ya. Oke, ya ini ya. Silakan didengarkan baik-baik ya. Yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Dosis pemberiannya bisa bertujuan sebagai Ini kedengaran nggak? Kedengaran Ibu. Oke. resusitasi cairan, proses penggantian cairan tubuh, saat seseorang berada dalam kondisi kritis dan kehilangan banyak cairan. Tujuan infus. Tujuan pemberian infus dibedakan berdasarkan cairan yang diberikan. Adapun, 2 jenis cairan tersebut meliputi cairan kristaloid. Jenis cairan ini mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida dan glukosa. Umumnya diberikan untuk menjaga keseimbangan elektrolit, menghidrasi tubuh, mengembalikan pH dan sebagai resusitasi cairan. Cairan koloid. Cairan ini memiliki kandungan molekul lebih berat ketimbang kristaloid. Cairan koloid diberikan pada pasien yang mengidap sakit kritis, operasi berat, dan sebagai resusitasi cairan. Adapun kondisi yang membutuhkan pemberian infus, antara lain, dehidrasi parah, keracunan makanan, stroke, serangan jantung, gangguan sistem imun, infeksi, pemberian obat kemoterapi, peradangan kronis. Manfaat infus. Metode ini diberikan pada pasien yang mengalami kekurangan elektrolit dan cairan tubuh akibat dehidrasi. Infus juga diberikan pada pasien yang tidak bisa makan dan minum, serta asupan nutrisi yang tak terpenuhi. Oke guys, kita telah membahas definisi infus.
Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Oh ya. Jadi apa sih fungsi infus kira-kira? Ada yang tahu nggak? Resusitasi ya, Bu. Resusitasi ya. Kapan seorang pasien bisa diberikan infus? Kan bahaya nggak sih sebenarnya pemberian infus itu? Bahaya nggak pemberian infus itu? Kalau seandainya suruh milih, enakan diberikan secara oral atau diberikan secara infus? Enakan oral, Bu. Kenapa? Karena nggak nggak langsung ke jalur intravena, Bu. Iya, kenapa? Kenapa? Ya memang dia kan nggak ini kan. Tapi kenapa lebih suka diberikan oral itu daripada infus? Ada resiko infeksi juga ya, Bu. Ada resiko apa? Bisa ada infeksi. Nggak kedengeran saya suaranya bergaung. Ada resiko apa? Beresiko terjadinya infeksi, Bu. Infeksi ya, sepsis ya. Jadi infus itu gunanya adalah resusitasi ya. Tadi kan ada dua ya. Ada koloid, ada kristaloid. Jadi kalau nggak perlu-perlu banget, bentar. Jadi di sini resusitasi cairan ya dia bisa diberikan kalau memang orang itu ternyata udah nggak bisa lagi dikasih oral, gitu ya. Atau pemberian oral terlalu lambat, gitu. Padahal dia butuh cepat seperti orang dehidrasi ya, seperti tadi kan contoh-contohnya ya. Kemudian dia perlu apa penggantian cairan yang sangat cepat, kondisi-kondisi kritis tubuhnya ya seperti itu. Memang secara terapi infus itu lebih cepat ya, lebih cepat. Ya, jadi kalau ada orang kehilangan cairan misalnya terbakar ya atau misalnya kecelakaan ya, pemberian ini sangat cepat. Ya, tetapi perlu diingat bahwa dia akan bisa menimbulkan sepsis ya. Jadi benar-benar harus dalam kondisi yang sangat steril gitu ya. Karena kan, nah ini juga tidak bisa terlalu sering, terlalu lama bertahan ya. Biasanya setelah berapa hari dia harus dipindah itu, diganti, dipindah ke tempat lain. Nah itu salah satu untuk mencegah supaya juga tidak kemasukan mikroba gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga harus dilihat apa? Kemungkinan terjadinya emboli kan, bisa saja terjadi penyumbatan. Nah, itu bahayanya daripada infus ya. Nah, jadi apa namanya? Banyak ya, banyak sekali. Nah, ini tujuan infus diberikan ya. Di sini ada yang tadi ini sebenarnya udah pernah ya kalian di farmakoterapi kan, kristaloid apa. Nah, ini cairan kristaloid ya. Seperti itu ya. Ini paling sering NaCl kayak gitu-gitu ya, dengan bentuknya kristal ya. Kristaloid dengan koloid beratan mana? Dari BM-nya beratan mana? Kristaloid atau koloid? Kalau itu Koloid ya. Oke, ya. Nih, ya. Jadi nanti kalian bisa seperti itu ya, infus ya. Tuh, kalau dia udah kritis banget ya nggak bisa ya, harus nggak bisa lagi atau koma ya, nggak sadar, misalnya nggak mungkin menelan ya, itu harus diberikan apa namanya infus ya. Nah nanti kalian cari sendiri materi tentang infus yang lebih baik lagi dengan keuntungan dan kerugian pemberian infus itu ya satu presentasinya. Oke, kemudian sekarang kita lihat tentang loading dose ya. Mari kita dengarkan dulu loading dose ya. Bentar ya. Jadi saya mencari yang bahasa Indonesia nggak ketemu ya. Tapi coba kita dengarkan baik-baik ya. Mudah-mudahan paham lah ya. Ini kan DS1 ya. Ini bahasa Inggris sih memang, tapi paling tidak bisa
Bisa ada tulisan di bawahnya ya. Coba kita dengarkan baik-baik. Ini tentang loading dose. Nah, ini ya. Oke. You need to know ya. Oke. Nah, plasma concentration. If not, please go through the videos that I've posted earlier. Now, if you look at this concentration time plot, and we know that when we repeatedly dose a drug, it starts accumulating within the body until it reaches a steady state concentration. We also know that for the drug to reach a steady state concentration, it usually takes about 4 to 5 half-lives of the drug. Oke, saya terangkan dikit ya. Jadi, kalau ini adalah satu kurva farmakokinetik ya, di sini adalah waktu, di sini adalah konsentrasi, maka untuk dia, kan dia mulai dari 0 ya, misalnya dari 0 ya, kemudian dia naik gitu ya, dengan fluktuatif kan, karena kan nanti dia turun, kasih lagi obat, turun, kasih lagi kan gitu ya, berarti kan fluktuatif. Nah, untuk mencapai, nah disinilah disebut sebagai kondisi stabil ya, atau steady state ya istilahnya ya. Nah, konsentrasi steady state ini adalah konsentrasi di mana dia tuh kalau kita lihat state ya, steady ya, gitu. Jadi state-nya tuh steady ya, konstan istilahnya ya, kayak gitu. Kalau ini kan masih turun naik, bentar. Bentar ya, sebentar. Anak saya mau balik bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Oh ya, tadi kan berarti di sini ada kondisi namanya steady state ya, di mana steady state itu yang masuk dengan yang keluar itu udah nggak berpengaruh lagi, dia konstan di sini. Nah, itu yang disebut steady state. Nah, suatu obat yang bagus ya, itu adalah suatu obat yang bisa mencapai konsentrasi tunak istilahnya ya, konsentrasi steady state. Di mana nanti disinilah dia akan memberikan efek terapi yang maksimal gitu ya. Nah, jadi kalau kita minum obat nih ya, misalnya ada orang minum obat. Saya baru minum hari ini misalnya kena bakteri ya. Kok nggak sembuh-sembuh sih? Udah minum 1 harian, 3 kali atau 4 kali 1 gitu ya misalnya ya. Kenapa nggak bisa sembuh?
Karena memang dia belum mencapai konsentrasi tunaknya. Dia masih dalam posisi begini nih, naik, turun, naik, belum sampai konsentrasi tunak. Nah, kapan konsentrasi tunak bisa dicapai? Yaitu ketika dia sudah minum ya 4 sampai 5 kali dari waktu paruhnya. Gitu ya. Kalau kita lihat gambar ini ya. Jadi kalau waktu paruhnya itu sekitar 6 jam, dia harus minum sampai 4 kali atau 5 kali dari waktu paruhnya. Itu rata-rata baru bisa mencapai steady state. Makanya ada orang yang pengen buru-buru sembuh baru 2 kali minum, ya nggak mungkin. Karena dia naiknya perlahan-lahan gitu. Ya, nah itu yang disebut sebagai salah satu konsentrasi tubuh. Oke, kita dengarkan lanjutannya. For most clinical scenarios, we dose the patient in such a way that when the drug reaches the steady state concentration, it falls within what is known as a therapeutic range. The therapeutic range is the range between which the drug is effective, above which you get adverse drug reaction, and below which it's not working at all. Now, for most clinical scenarios, it's fine, but for an acute setting where your patient is in ER and you want to stop a seizure from happening, or you want to have an antiarrhythmic effect, you can't wait this much time until it reaches a steady state concentration and then produces action. You want the drug to act immediately. Now, you can overcome that by giving an initial dose which is larger than the subsequent doses. So you can kind of increase the concentration like this, because the first dose is going to be of a larger amount. And this particular dose is what we call as the loading dose. We are kind of loading the patient so that they are coming to the steady state concentration, reaching the therapeutic range as fast as possible. And the subsequent doses can kind of be smaller ones, which kind of maintain the concentration, and those are called as the maintenance doses. Now, we're going to see how to calculate these doses. Now, think of to calculate these doses. Oke, ada bisa terangkan tentang ini? Bagaimana kira-kira tadi jadinya? Gimana tadi? Ada yang bisa menerangkan? Salah nggak apa-apa? Jadi apa fungsi loading dose di sini? Izin jawab, Bu. Ya, silakan, Loading silakan. dose itu biasanya untuk mencapai konsentrasi obat yang diinginkan secara cepat gitu. Konsentrasi obat yang diinginkan secara Cepat. cepat. Oke. Ya. Ya, benar ya. Jadi gini, jadi loading, kalau kita nggak di loading, dia akan naiknya secara perlahan. Lihat ya. Nah, dia akan mencapai namanya range terapeutik. Nih range terapeutik itu setelah 4-5 kali waktu paruh dari obat tersebut. Waktu paruh obat kan beda-beda ya. Ada yang cepat 2 jam, ada yang lama 8 jam ya. Jadi 5 kali dari waktu paruhnya dia baru bisa mencapai konsentrasi range terapeutiknya. Nah, ada orang yang kondisinya sangat serius. Dia membutuhkan obat dengan waktu yang sangat cepat mencapai konsentrasi tunak. Nah, itu sebabnya dia harus mencapai loading dulu. Nah, loading dose ini nggak bisa dicapai hanya dengan 1 kali minum, gitu ya, atau 1 kali konsumsi ya, seperti itu. Karena loading dose juga bisa diberikan pada intravena ya, nggak hanya oral ya. Nah, jadi kapan dikasih loading dose? Kalau kondisinya sangat serius. Contoh COVID. COVID serius nggak dulu? Serius kan? Favipiravir berapa minumnya sekali minum? Waktu hari pertama dan hari kedua tuh minumnya berapa kali? Berapa tablet langsung? 8 ya kalau nggak salah ya. Lupa saya. Nah, itu loading nggak namanya? Loading kan? Kenapa dia harus minum 8? Supaya dia langsung naik tinggi. Nah, setelah dia mencapai kondisi tinggi, baru dia di maintenance loh. Nah, ya, kenapa? Karena memang kondisi penyakit orang tersebut membutuhkan dosis yang langsung tinggi. Kalau dia naiknya pelan-pelan, nanti virusnya akan bermutasi. Ya kan dia tahu diserang kan? Nah, dia serang dia langsung berubah. Virusnya itu lebih pinter. Nah, nanti akhirnya apa? Ketika dia sudah sampai konsentrasi terapeutik, virusnya udah nggak mempan karena dia sudah bermutasi. Itu sebabnya langsung di loading. Gitu ya. Jadi fungsi loading dose. Apakah semua obat di loading? Enggak. Karena bahaya.
Karena loading dose ini pasti ke ginjal bahayanya. Karena dia dikasihnya pasti kalau tablet bisa berapa tablet sekali minum gitu ya. Kalau infus langsung dibolus gitu ya, langsung di jumlah besar. Seperti itu. Now think of the body as a beaker containing a finite amount of liquid. Now, this liquid is what is available for the drug to get dissolved in, which corresponds to the volume of distribution. Now, the volume of distribution might not be a real volume, that's why it's called the apparent volume of distribution, but it's the volume in which the drug gets dissolved in so that it reaches a particular concentration. And that concentration which is going to get, which is going to reach is kind of proportional to the dose that you give, meaning the higher you give, more will be the concentration, and of course also on the volume of distribution. Larger the volume of distribution, lower will be the concentration reached for a given dose. Now, because these three are interconnected, the dose, the concentration that will eventually get reached, and the volume of distribution, we can calculate the dose if we know the concentration that we want to achieve. So all we do is take this equation, which we use to calculate the volume of distribution, and slightly rearrange it to get to calculate the loading dose. So the dose is nothing but your volume of distribution multiplied by plasma concentration. So here we already know the volume of distribution. We already know what concentration we want to achieve in order to have a particular therapeutic effect. So you can multiply them and you get the dose. And we call this the loading dose because this is the dose that is going to make sure that the patient's body has enough concentration to produce action immediately. So let me write this again. Loading dose is volume of distribution times the target plasma concentration divided by F. So you might wonder what this F stands for. So F stands for bioavailability. So please go through what bioavailability is. Now, generally the loading dose is intravenous. So F will be 1. You don't have to be bothered about F. But it's not necessary that you need to load intravenously. You can also do an oral loading, where the bioavailability might not be necessarily 1, it could be 0.8 or 0.9 or depending on the drug. So you can use that to calculate whichever loading dose route you want to. Now, once we have loaded the patient, all we need to do is to replenish what is getting lost per unit time, because this beaker is constantly going to keep leaking, and with what does that stand for? What we basically mean is that the drug gets slowly excreted or eliminated from the body, either through metabolism or excretion or both. So our maintenance dose is basically going to replenish what is getting lost per unit time. So all we have to do in order to calculate the maintenance dose is multiply clearance with target concentration, and you get the dose that you need to give in order to maintain the concentration within the therapeutic range. Why? Because clearance is the amount of plasma that is completely getting cleared of the liquid, and if you multiply that by concentration, you'll get the amount of drug in that liquid that is going out. So maintenance dose is basically going to put that back in, whichever goes out. So in conclusion, we have the loading dose, which is volume of distribution times the target plasma concentration, and maintenance dose, which is clearance times the target plasma concentration. Ya, ini conclusionnya ya. Jadi rumus ini kalian ingat ya, bahwa loading dose adalah volume distribusi dikali target plasma konsentrasi pada plasma target dibagi bioavailabilitasnya. Nah, bioavailabilitas biasanya 1 ya untuk intravena. Kalau oral biasanya nggak sampai 1 dia ya, 0,7, 0,8 gitu ya, tergantung. Nah, maintenance dose itu adalah clearance ya, jika volume distribusi lagi. Ya. Kalau loading dose itu sangat tergantung dari volume distribusi obatnya. Ya, sama-sama dikalikan target plasma, konsentrasi plasma yang ditarget ya. Jadi di mana plasma itu sebagai target dari suatu obat gitu ya maksudnya ya. Jadi konsentrasinya berapa di situ? Kalau dikalikan volume distribusi dibagi bioavailabilitas, maka dia akan menjadi loading dose. Tetapi kalau dia dikalikan dengan clearance ya, kenapa clearance? Karena tadi kalian lihat gambar ini kan ada yang loss ya, ada yang hilang gitu ya, kan loss ya, hilang tuh, berarti kan ada yang tereliminir ya. Maka maintenance dose itu adalah clearance dikali konsentrasi pada
eh, target plasma dibagi bioavailabilitasnya. Jadi jangan salah ya, itu maintenance dose-nya. Seperti itu. Ini conclusion-nya. Ya. Concentration. So please pay attention here. The loading dose is kind of proportional to the whereas the maintenance dose is proportional to the clearance of the drug. Oke. So what we're going to do now is talk about this last part of pharmacokinetics, or the last part of chapter 3, which is looking at dosage regimens. And we'll start our discussion by looking at continuous infusions. Now, typically when a patient is in the hospital, you'll see them connected to an IV, and that IV is connected to a little box, and that box its job is to very slowly, over time, give a particular drug to the patient. And it does this because it can control the amount of drug in the patient and make sure there aren't major fluctuations. And so if you start an infusion there, what happens is that the plasma drug concentration is going to increase. And as the plasma concentration increases, the rate of elimination will also increase because they are proportional to one another. And so the concentration will increase and increase until it reaches a steady state. And at this steady state, the rate of infusion is going to equal the rate of elimination. And essentially the concentration won't change anymore. And then, as we know, if we stopped that infusion right there, we would see this first order, we're assuming it's first order elimination kinetics. And we know in the past that it takes about 4 half-lives for us to go decrease about 97%. So just kind of notice here the units for the denominator here, this is time in terms of the number of half-lives, and the x-axis here is the percent maximum of the plasma concentration. So if I stopped it here, 2 half-lives, 4 half-lives later, I've lost about 97% of the drug. You're familiar with that from Dr. Suchard. What you might not have been familiar with, though, is that it takes the same amount of time, for about 4 half-lives, to reach the about 97% of the steady state concentration. And this is what I've listed here. The number of half-lives to reach the steady state plasma concentration of drug equals the number of half-lives for elimination. So the first question I wrote here is, how much time does it take to reach steady state? That's about 4 half-lives. The second question here is, what do we do if we need to achieve the therapeutic concentration rapidly? So let's just assume here that the half-life was 4 hours. Well, what that means is that I'm not going to achieve my steady state concentration until a total of 16 hours. So what if this patient comes in and you're giving them a drug to stop, let's say they have ventricular tachycardia, they're having some major heart issue, and you need to give them a medication to get their plasma concentration up very quickly. Well, you don't want to wait 16 hours. So what you can do is you can give a loading dose. And so what a loading dose is essentially, I give an IV bolus right here. And we remember that if you gave an IV bolus, the concentration would just kind of come down rapidly. And right at about 4 half-lives, it's about 97% eliminated, and then it eliminates. Now, remember here that the area underneath these curves is proportional to the amount of drug absorbed. So if I was going to kind of just rough by the back of the hand kind of calculate this, well, the area underneath this curve, let's call this A. And if I measured the area underneath this curve, let's just call that B. Notice that A essentially is like the other half of this. It essentially complements that. If I added those two together, right, let's just call that C is A plus B, I would get something like this. And so by giving this loading dose, we can reach our desired therapeutic concentration rapidly. Okay, I
hope that makes sense. And what we'll do is we'll show you how to calculate this loading dose on the next slide. The next point here is how do we calculate this maintenance dose, and we'll also do that on the next slide. But I just want you to note here, to calculate that maintenance dose, we need to just be cognizant of the rate in has to equal the rate out. We need to be at this steady state. So, loading dose and calculate that maintenance Oke, dose. ini bagus banget ya. Nanti kalian saya kasih linknya, silakan dipelajari ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah konsentrasi yang disebut sebagai steady state, di mana yang masuk sama dengan yang keluar ya. Seperti itu ya, rate in sama dengan rate out ya. Jadi dikasih sama dengan yang dieliminasi. Nah, di sini jadi 4 kali ya tes tengahnya ya, 4 kali dari waktu paruhnya ya, itu akan terjadi peningkatan sebanyak 97% sama dengan ya ketika infus ini di stop ya, dia akan turun dalam berapa? Berarti 4 tes tengahnya lagi ya, ketika infus ini sudah tidak diberikan lagi maka dia akan turun. Ya, jadi sama dengan 97% decrease-nya. Jadi increase sama dengan decrease-nya itu harus sama ya pada T setengah 4 kalinya. Seperti itu. Nah, jadi di sini bagaimana berapa kali ya, how much time ya itu diberikan untuk mencapai steady state. Berarti berapa kali biasanya kalau kita lihat di sini steady state-nya di sini, steady state-nya kan di sini ya. Berarti dia harus 4 kalinya. 4 kali tes setengah. Berarti kalau tes setengahnya 4 jam, berarti 16 jam gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika kita menginginkan konsentrasi terapetik yang cepat, yaitu dikasih loading. Nah, kalau di loading ini yang garis warna hijau ya, kita lihat hijau ya. Nah, ini adalah A, dan di sini kalau kita kasih garis-garis batas ya, ini A, maka jadi konsentrasinya adalah C sama dengan A ditambah B. B itu adalah yang ini ya. Jadi kalau garis ini kemudian dikasih apa namanya tuh garis-garis juga gitu ya, diarsir ya maksudnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menghitung the maintenance dari dosis ya, jadi kan rate in sama dengan rate out tadi ya, seperti itu. Oke, ini kita dengarkan dikit lagi ya. Nah ini, loading dose, maintenance dose. Loading dose and maintenance dose rate definitions. So the loading dose is the dose required to quickly reach a particular concentration. We discussed that. It's with a single administration, and that administration is typically IV. And we're talking about a dose, so the units are milligrams. Now, this equation might be like, oh, I need to remember another equation. No, you don't. We've gone over this before. If we just remember that concentration, right, the plasma drug concentration is equal to the mass of the drug absorbed divided by the volume of distribution, this is essentially what we're looking at. And just remember here that the mass of the drug absorbed is equal to the mass administered, right, or the dose times the bioavailability divided by the volume of distribution. So if I rearrange this equation and I just solve for dose, right, or the loading dose, I get this loading dose is equal to the volume of distribution times the plasma drug concentration. I'm just bringing that over here. And I'm just dividing this by the bioavailability. So note that as long as we remember concentration is equal to mass over volume, and we remember our equation for bioavailability, it's a piece of cake. And oftentimes, whenever you're calculating a particular dose, what you'll do is you'll just divide by bioavailability in the denominator to help you account for if you're giving it IV or not. So if you're giving it IV, remember here, if it's given IV, the bioavailability, which I'll denote with F, is equal to 1. So the maintenance dose, how do we calculate this? Well, notice here I wrote the maintenance dose rate. So this is a dose over time. And essentially, if we remember
in order to be at this maintenance dose, we need to be at steady state, where the rate in is equal to the rate out. And by rate out, I'm referring to this rate of elimination. Now, in the last lecture, we covered what that rate of elimination was. We said there were two components of it. One, the most important determinant of the rate of elimination is the clearance. And then two, which was a constant for a particular drug in a particular person, and we multiplied that by the plasma drug concentration. Notice that's what we have in the numerator right there. So, and then essentially what I'm doing is I'm calculating a dose. So just like I did before, this mass absorbed is equal to the dose times the bioavailability. And I should make a note that this dose is over time, so I'll just write the dose rate. Well, if I'm solving for this, I just divide over the bioavailability, and I get the dose rate is equal to the clearance times the plasma drug concentration divided by the bioavailability F. So relatively straightforward as long as you understand where the equations came from. So the last point I want to make here before we do a little question is this idea of the therapeutic window. So here we've essentially reached somewhat of a steady state concentration. The steady state is somewhere around here. And, we take the pill here, our concentration goes up, and as you metabolize the pill, the concentration goes down, and then you take another pill, the concentration goes up, and it kind of repeats over and over again. And so the limits of where you want this to go up and down, well, you don't want a concentration to be lower than the minimum effective concentration, and you don't want the concentration to be higher than the minimum toxic concentration. And so the difference between those two is what we call the therapeutic window. And so the narrower the therapeutic window, what this means in terms of drug dosing is, there's a couple of strategies here that you could have dosed this medication. If it's a narrow therapeutic window, what you're going to have to do is give more doses over a shorter interval. So if I gave more doses over a shorter interval, it would go up and then come down, it would go up, it would come down, it would go up, and then it would come down, right? And I would still be at this kind of similar steady state concentration, but I would have less fluctuation. Note if I gave a very large dose over a longer time interval, well then it would go, and if I wanted to be at that steady state, it would go up and it would come down, and then I would dose it again, and we'd go up and it would come down. Now I'm being a little over dramatic here, but notice that the larger the dose you give over a longer interval, I would still be at approximately the same steady state, but I might go above this minimum toxic concentration, and waiting for this to come down, I might come below the minimum effective concentration, but I could still be at the same, quote, steady state concentration. So really, there's always a balance between how frequently you want to give the drug and the fluctuations. And this is why continuous infusion is sometimes so beneficial, because you don't really have any fluctuations. You're breaking up that dose over a long period of time. So here is this last loading dose fluctuations. And this is why. Oke, coba perhatikan ya. Nanti saya minta kalian menerangkan ini lagi ya. Jadi di sini, ini ada jendela terapetik ya, namanya ya. Jendela terapetik itu adalah batas antara konsentrasi efektif yang paling minimal, ini ya, dengan konsentrasi toksis yang minimal.
Nah, diharapkan obat-obat ini berada pada level jendela terapeutik ini terus-menerus. Ya, kalau kita lihat ya, dia nggak di bawah ini. Karena dia kalau di bawah ini udah nggak efektif lagi konsentrasinya. Kan ini minimal efektif ya. Jadi kalau di bawah ini udah jelek. Nah, kalau di atas ini minimum toksis ya. Berarti kalau di atas ini dia sudah toksis ya, karena ini minimum toksis ya batasnya. Nah, di sini diharapkan obat itu berada pada jendela terapeutik ini. Nah, sekarang pertanyaannya, saya nanya kepada kalian ya, mungkin dengerin. Kalau seandainya jendela terapeutiknya sempit gitu ya sempit sekali. Jadi misalnya kalau ini kan lebar ya, dari sini ke sini kan lebar, tapi dia pendek gitu ya, dari sini ke sini pendek. Nah, apa yang harus dilakukan jika jendela terapeutiknya sempit, nggak lebar? Ada yang tahu nggak? Berdasarkan video tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika obat itu ternyata mempunyai jendela terapeutik yang sempit. Sempit artinya ini kayak gini, di batasnya kecil ya. Ini batas minimumnya, di sininya batas toksisnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Pemberian dosisnya seperti apa? Ada yang tahu? Halo? Halo? Kalian Ini, masih Bu. ikut dengerin? Ini ya Bu Ya, jawabannya ya Bu, yang silakan Sally. memberikan dosis yang lebih pendek daripada interval minimal. Ya, jadi gimana Sally? Jadi memberikan dosis yang lebih pendek intervalnya dengan minimalkan kenaikan dan penurunan dari peak-nya itu. Iya. Jadi kalau misal dia punya jendela terapeutik yang sempit, maka dosisnya ya antar dosisnya itu diberikan dengan interval yang lebih cepat, ya. Jangan terlalu lama, intervalnya itu cepat, ya. Itu meminimalkan peak-nya tadi, ya, yang atas dengan yang bawah. Jadi cepat tuh dikasihnya, kan pendek-pendek kan, kayak gitu kan. Jadi kalau ini kan panjang nih tuh, dia tunggu sendiri, dia naik lagi tunggu ya. Kalau ini berarti dia memberikan antar dosis diberikan dalam interval yang shorter ya, yang pendek seperti itu. Itu salah satu cara mensiasati ketika obat itu mempunyai jendela terapeutik yang sempit, ya, kayak gitu. Continuous infusion is sometimes so beneficial because you don't really have any fluctuations. You're breaking up that dose over a long period of time. So here is this last loading dose question that we're going to do here, and then we're going to jump into kind of the molecular components of metabolism, or chapter 4. So a man comes to the ED with ventricular tachycardia. He weighs 80 kilograms. The doctor decides to treat the man with an intravenous bolus dose of an antiarrhythmic agent to attain an initial peak serum concentration of 2 milligrams per liter. The volume of distribution of this drug is 1 liter per kilogram. What is the most appropriate loading dose of this drug for this patient in milligrams? So let's just write down the things we know. We know the mass of the patient, and that is 80 kilograms. We know what the volume of distribution is. And so before, when we talked about volume of distribution, we gave it to you in terms of a 70 kilogram individual, the average person. But clinically, they'll give it to you in terms of the number of liters per kilogram. So if you have people of different weights, you can do a better job of estimating what that volume of distribution is. So here we say it's 1 liter per kilogram. So if I was actually going to solve for this volume that this drug is distributing in, or the apparent volume of distribution, it would just be this 1 liter per kilogram, and this is an 80 kilogram individual, and so therefore I get 80. And this is the VD that I want you to use for this equation, or for this problem.
The concentration, our desired plasma concentration, we know here is 2 milligrams per liter. And so what we want to do is solve for the loading dose. We want to solve for the dose. So we just essentially going back to, concentration is equal to mass absorbed over the volume of distribution. And when we rearrange this and include bioavailability, as we did on the last slide, right, the dose is going to equal the volume of distribution times the desired plasma drug concentration divided by the bioavailability. This is given IV, so this is 1. The volume of distribution we just said was 80. And let's make sure our units work out here. So this is 80 liters. And the plasma drug concentration that we want to reach is 2 milligrams per liter. So these liters cancel out. And the dose of this drug, the loading dose, is going to be 160 milligrams. So this is a legitimate clinical problem that, is good to be familiar with. A lot of times now computers will do some of these calculations for you, but this kind of brings everything in together. Oke. Gampang ya. Tadi udah dikasih contoh ya. Is good to be familiar with. Ini udah dikasih contoh ya. Jadi nanti ini kalian bisa pelajari ya untuk soal kalian. Ini seorang pasien harus dikasih loading ya. Kenapa dia dari sini kalian udah lihat ya dia dikasihnya bolus ya. Berarti dia harus di loading tuh kalau kayak gitu ya. Jadi jangan lupa nanti volume distribusinya itu kalau dibilang 1 liter per kilo berarti dikalikan berat badannya ya. Karena 1 kilo itu 1 liter ya. Padahal dia berat badannya 80. Berarti kan 80 liter ya. Kayak gitu. Berarti berapa sih dosis loadingnya ya? Ya udah tinggal cari aja 80 dikali. Ini udah ketahuan konsentrasi kan yang diinginkan adalah konsentrasi peaknya ya. Konsentrasi peaknya itu adalah 2 mg per liter ya. Jadi pengennya di situ. Nah, jadi dia harus di loading berapa tuh supaya dia mencapai konsentrasi peaknya serum peaknya itu adalah 2 mg per liter. Berarti tinggal dikalikan. Kalau ingat bahwa ketika dia diberikan intravena, itu bioavailabilitasnya dianggap 1 ya, karena dianggap semua langsung masuk, nggak ada yang tidak terserap, gitu ya. Berarti dosisnya akan mendapatkan 160 mg. Gampang ya, kayak gitu. Oke, saya kira ini cukup ya. Kalian mau ini ya, mau apa? Linknya? Untuk belajar atau cari sendiri saja? Atau gimana? Mau Bu linknya Bu. Oh, Bu. Nanti saya kirim di grup ya. Oke. Kita absen dulu ya. Jadi minggu depan tolong presentasi tentang loading dose. Tadi kan udah dapat gambaran dong dikit-dikit kan loading dose ya. Nah, presentasi tentang tadi infus dan loading dose ya. Sebelum kita masuk ke yang lain lagi. Bentar ya, saya coba absensi dulu. Mau saya kasih di chat atau mau kasih di itu? Di apa namanya? Di grup? Di grup aja, Bu. Grup ya? Bentar ya. Saya buka absen dulu deh. Absennya mana ya? Disebutin aja deh siapa yang nggak hadir kira-kira. Ada yang nggak hadir? Sebagai hadir semua, Bu. Hadir semua ya, benar ya. Pokoknya itu tanggung jawab sendiri ya kalau nggak hadir. Ini kok masih ada yang nggak ini sih. Bentar.
Sebentar. 3A hadir semua ya? Tiga A hadir semua kah? Hadir Bu, ini semua Bu. Dua B hadir semua? Iya Bu, 2B hadir semua Bu. Bentar ya. Oke, sudah saya absen ya. Sudah saya absen. Saya kirim dulu. Ya, jadi udah tahu ya. Jadi minggu depan presentasi ya, yang video tadi yang sudah saya kasih dengan ada satu tambahan video lagi saya berikan nanti ya di grup. Jadi presentasi tentang itu. Terserah mau 2 grup atau mau 1 grup, terserah diatur aja sendiri ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Bu. Gak ada ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Kita ketemu lagi di Jumat depan ya pada waktu yang sama. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, live ya.